Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan saya Alim Marhaliani, saya mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Kudus. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penyuluhan tentang perawatan tali pusat pada bayi. Sebelumnya saya mau tanya dulu, apakah ibu-ibu ada yang punya bayi baru lahir? Enggak. Oh, nggak ada ya. Oke. Ibunya sudah punya anak berapa? 3. Sudah gede semua? Iya. Kalau ibu ini satu Saya atau 2, 3, 4, 5? 3. Oh, 3. Udah pada sekolah semua ya? Sudah dari yang TK, SD, sampai SMP. Kalau ibu 1, berarti mau nambah lagi ya Bu? Oke, pas kebetulan Bu. Kalau gitu saya akan memberikan penyuluhan tentang itu perawatan tali pusat. Itu kan bisa itu ya, nanti bermanfaat ya, pengetahuan tali Bu. Nanti ada itu mulai lagi bisa diterapkan. Ibu juga bisa kalau mau tambah lagi ya bisa diterapkan. Oh, alhamdulillah. Oke, gini saya penyuluhannya, saya melakukan kurang lebih dalam waktunya itu 15 menitan. Gimana ibu-ibu, apakah ibu sudah siap semua? Ya. Alhamdulillah. Siap ya. Saya mulai dulu ya Bu. Oh iya, ini saya punya leaflet. Ini leafletnya rangkuman materi yang saya buat tadi, ada gambar-gambarnya juga. Ini saya bagikan supaya ibu nanti nggak bosan mendengarkan ceramah. Maksudnya itu kayak menyampaikan materi kan biasanya kan untuk bosan. Nah, kita kasih leaflet biar ibu nanti bisa baca-baca dan bisa dibawa pulang juga. Tuh, saya berikan gratis gitu. Gimana ibu, sudah siap ya? Saya mulai. Oke. Pertama itu perawatan tali pusat. Saya jelaskan perawatan tali pusat itu seperti apa sih penjelasannya. Oke, perawatan tali pusat adalah tindakan perawatan pada tali pusat pada bayi baru lahir sejak dipotongnya tali pusat sampai tali pusat mengering dan lepas. Perawatannya itu ya. Terus dengan tujuan apa sih dilakukan perawatan tali pusat? Yaitu tujuannya untuk mencegah terjadinya infeksi pada tali pusat bayi, kemudian mempercepat penyembuhan luka bekas pemotongan tali pusat. Itu tujuannya, biar tidak infeksi. Kalau nggak dilakukan perawatan nanti kan ada bakteri, kalau nggak pakai kasa. Nah, takutnya itu ada infeksi. Terus biasanya kalau dilakukan perawatan tali pusat tujuannya yaitu untuk mencegah terjadinya infeksi pada bayi baru lahir. Pada bayi baru lahir kan itu tali pusatnya kan masih sama itu area-areanya kan, nah langsung dipotong gitu, kemudian dilakukan perawatan biar nggak ada infeksi. Terus prinsip perawatan tali pusat pada bayi itu menggunakan kasa steril, nggak boleh kasa yang sudah itu maksudnya kayak bekas, nggak boleh, itu harus steril karena kan itu buat dibalut pada tubuh bayi yang kayak basah. Kalau itu menggunakan kasa yang kayak second, maksudnya bekas itu kan nanti bisa muncul infeksi karena ada bakterinya, jadi harus steril itu. Kemudian menggunakan kasa alkohol dan dilakukan dengan perawatan terbuka. Kemudian alat dan bahannya itu bisa menggunakan air hangat, kemudian menggunakan kasa steril, kapasnya steril, kasa steril. Kasanya kan yang digulung, kalau kapas kan yang biasanya yang lembut gitu loh, tahu kan? Bisa dibeli di apotek juga bisa. Nanti bilang saja kalau mau beli kapas steril, diambilkan sama kasa juga. Iya. Oke, saya lanjut. Oke, saya jelaskan dengan mudah itu cara perawatan tali pusat dengan baik dan benar. Saya ringkas saja. Pertama itu cuci tangan dengan sabun sampai bersih, keringkan dengan handuk yang bersih. Tahu cuci tangan dengan baik dan benar kan? Ya. Oke, sip kalau begitu. Kemudian buka balikan pada tali pusat yang akan diganti dengan lembut dan hati-hati, jangan gerusak-gerusuk, tapi dengan hati-hati, jangan gitu, pelan-pelan saja, nggak boleh gerusak-gerusuk. Dan buang ke tempat sampah, jangan dibuang ke sembarangan karena kan itu bekas itu ya, kayak luka, nggak boleh dibuang sembarangan, tapi nanti
bisa memicu virus itu. Terus bila lengket basahi dengan air hangat. Kalau mau mengambilnya itu lengket basahi dulu dengan air hangat. Kemudian bersihkan tali pusat dan daerah sekitar tali pusat menggunakan kapas yang dibasahi air hangat. Kapasnya tadi yang steril ya, nggak boleh yang asal-asalan. Kemudian lakukanlah dengan lembut dan hati-hati, nggak boleh kayak gimana ya, kasar gitu loh, nggak boleh kasar. Lembut bayi kan nggak boleh kasar gitu, nanti takutnya kalau kasar kan bisa lecet gitu ya. Oke, kemudian ada lanjutannya yaitu keringkan tali pusat dan baru kembali menggunakan kas steril dan kering karena dia sudah dibasahi. Nah, kemudian keringkan dengan kas steril, nggak boleh kasar yang itu ya tadi yang second atau yang bekas, itu kering sampai kering menggunakan kas steril itu tali pusatnya dibersihkan. Kemudian kapan sih waktu perawatan tali pusat yang baik gitu? Itu kalau perawatannya itu sehabis mandi pagi atau sore hari bisa, kalau diganti tali pusatnya gitu. Terus waktu-waktu bila balita tali pusat basah oleh air kencing atau kotoran bayi bisa itu diganti, nggak harus pagi atau sore. Kalau kotor ya diganti nggak apa-apa kayak gitu ya. Oke, gimana Mbak? Bisa? Iya, bisa. Bisa kan kalau mengaplikasikannya kalau kemudian hari? Oke, ini saya akan jelaskan tanda infeksi pada tali pusat gitu. Ada infeksi pada tali pusat jika perawatannya kurang tepat dan benar ya. Ini bisa saja pangkal tali pusat atau sekitarnya berwarna merah atau bengkak. Maksudnya kayak gini, kalau perawatannya kurang tepat dan tidak dilakukan perawatan, pasti tali pusatnya akan berwarna merah atau bengkak karena kurang tepat tuh melakukan perawatannya. Kemudian keluar cairan yang berbau dan bernanah. Jadinya kalau kita melakukan perawatan itu emang harus benar-benar dengan alat, bahan, dan cara yang tepat dan steril. Kalau nggak steril nanti takutnya kan berdampak pada infeksi di tuh tali pusatnya si bayi kan, kasnya si bayinya kan. Oke, saya lanjutkan. Kemudian tanda infeksi tali pusat, tanda lainnya dapat juga ditemukan pada tuh bayinya demam juga bisa. Nggak harus di tali pusatnya juga ya ada, tapi kan dampaknya juga lain bisa karena itu kan bisa berdampak pada seluruh tubuh juga. Tali pusatnya seperti demam, kemudian rewel, terus perut bayi menjadi tegang gitu, gerakan bayi menjadi kaku, bahkan bisa saja stuck bayinya atau kejang gitu ya. Itu tanda infeksi tali pusat gitu. Bukan hanya di tali pusatnya tapi tubuh itu bisa berdampak juga. Terus hal-hal yang harus diwaspadai dalam melakukan perawatan tali pusat, yang pertama yaitu jangan menggunakan plester dalam membalut tali pusat bayi, karena kalau plester itu kan sifatnya lengket ya kan, terlalu lengket dan nggak pastinya ya nggak nyaman juga kalau diaplikasikan di tali pusat pada bayi tuh, kaku juga, nggak enak, nggak nyaman, sehingga dapat menimbulkan iritasi atau luka gatal-gatal pada daerah sekitar tali pusat. Usahakan kalau perawatan tali pusat jangan menggunakan plester. Kemudian pada daerah tali pusat dan sekitarnya harus selalu dalam keadaan kering dan bersih. Kalau mau dibalut itu usahakan keadaannya bersih, jangan basah gitu ya. Kalau basah nanti kan bisa berdampak kayak lembab gitu kan, jadinya bisa membentukkan bau, iritasi juga bisa. Kemudian bila pada tali pusat atau dari sekitar tali pusat terdapat tanda-tanda infeksi seperti kemerahan, ada nanah, terus rewel bayinya, nanti ibu-ibu bisa melakukan itu kunjungan ke dokter atau ke bidan atau ke rumah sakit, puskesmas juga bisa. Kalau itu nanti tali pusatnya itu bermasalah, misalnya yaitu yang saya sebutkan tadi, bisa ada kunjungan ke ahlinya gitu ya, ke medis tuh. Kalau perawatannya kurang tepat gitu. Apakah ada yang ditanyakan? Sejauh ini belum ada ya. Nanti laporannya bisa dibaca-baca di rumah. Biasanya kan nggak ada ya kalau saat ini muncul untuk bertanya. Nah, nanti saya beri nomor WA kalau tiba-tiba makan gimana sih cara perawatan bayi tali pusat,
mudah-mudahan materi yang saya sampaikan tadi semoga bermanfaat di kemudian hari dan bisa diaplikasikan. Saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.